Beberapa waktu terakhir cryptocurrency mulai mengalami kenaikan, namun menurut saya era penurunan pada cryptocurrency belum berakhir. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita akan bahas pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya Anda semua? Dan tentunya di hari Senin kita sudah kembali bisa membahas aneka jenis instrumen investasi kembali. Dan tema pilihan pada minggu ini tidak pada forex namun pada cryptocurrency. Dan dapat saya katakan meskipun kita setengah mengalami kenaikan kepulihan katanya ya dalam cryptocurrency, namun menurut saya pribadi turbulensi atau era penurunan cryptocurrency belum bisa kita nyatakan berakhir. Kenapa kira-kira tidak bisa dinyatakan berakhir? Dan saya akan bahas pada 3 aspek atau 3 sudut pandang pada video kali ini. Nah, mungkin juga banyak yang bertanya mengenai cryptocurrency, kenapa sudah tidak pernah diupdate lagi? Bukan tidak pernah diupdate, namun kita gantian. Kadang kita berbicara mengenai investasi secara umum, kita berbicara mengenai properti, kita berbicara mengenai saham. Tentunya di kanal RF Channel ini harapan saya adalah kita membahas setiap instrumen investasi secara berimbang. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang namanya instrumen investasi selalu naik dan tidak pernah ada juga investasi yang terlalu buruk sehingga tidak bisa diinvestasikan sebenarnya. So, kita akan mulai sekarang. Pertama, pada akhirnya ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency, kita tidak bisa lepas dari Bitcoin, di mana boleh dapat dikatakan Bitcoin adalah quote-unquote emaknya kripto, di mana market cap terbesar sampai dengan saat video ini dibuat masih ada pada Bitcoin. Apa itu market cap? Market cap adalah nilai atau harga dari sebuah Bitcoin dikalikan dengan volume jumlah barang yang beredar, maka itulah disebut sebagai market cap. Dan sudah mulai meninggalkan titik terendah di tahun 2022 di mana penurunan terendah terjadi kurang lebih sekitar bulan Juni, tepatnya 18 Juni 2022 adalah sama dengan harga November 2020. Artinya adalah dari November 2020 sampai dengan Juni 2022 itu tidak pergi kemana-mana, harganya kembali ke titik nol. Namun kalau kita perhatikan pada layar, dalam kurun waktu Juni menuju saat ini, yaitulah Agustus menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sudah mulai mengalami pemulihan. Apakah karena menjelang hadir gayu Republik Indonesia maka Bitcoin mengalami kenaikan? Bukan, tidak ke arah sana gitu ya. Dan sudah mulai meninggalkan di 17.600 US dollar per Bitcoin. Nah, tekanan pada kripto. Nah, tekanan pada kripto, saya harus menggunakan Bitcoin sebagai acuan karena sebagai market cap terbesar. Sebenarnya bila dilihat secara jeli juga bukan terjadi pada Bitcoin saja dan dunia cryptocurrency saja. Namun karena cryptocurrency sebagai decentralized economy policy tanpa ada aturan, sebenarnya aturannya adalah ya market itu sendiri dan demand and supply pada market itu sendiri dengan berbagai macam potensi, celah, keamanan, bla bla bla, semua campur baur menjadi hukumnya adalah permintaan dan penawaran. Sebenarnya juga terjadi penurunan pada dunia currency maupun pada indeks saham. Nah, let's say kita bicara di sini ada GBP dan juga ada Nasdaq dan juga adalah Bitcoin terhadap USDT stable tokennya gitu, stable coin bukan stable token ya. Kalau kita perhatikan bahwa pada poin ini mengalami penurunan untuk Nasdaq-nya dan di bagian ini juga mengalami penurunan, dan ketika naik dan turun lebih dalam, ini flat naik dan turun lebih dalam sebenarnya sama. Dan kalau kita perhatikan di bagian ini juga volatility tidak begitu kerasa, namun bagi orang yang melakukan transaksi forex dapat saya katakan penurunan GBP US dollar itu cukup membuat shock juga, dan penurunan ini terasa juga sama, dan di sini mulai terasa flat, sebenarnya sudah mulai mengalami kenaikan, dan Nasdaq mengalami kenaikan juga diiringi dengan kenaikan Bitcoin terhadap USDT. Jadi sebenarnya penurunannya terasa sama pada market lainnya, bukan hanya pada komoditi Bitcoin ya, seperti itu, dan juga bukan pada cryptocurrency. Karena cryptocurrency akan mengikuti juga dari gerakan Bitcoin. Bitcoin turun, kemungkinan besar dapat kita katakan semua kripto mengalami penurunan ya. Nah, sekarang saya akan membahas dari sudut pandang teknikal, di mana Bitcoin belum melewati area technical downtrend yang
secara aman ya, boleh dibilang secara mid dan long term tetap dalam area teknikal yang downtrend. Kenapa? Karena saya mengambil 2 titik tertinggi dan 2 titik dalam waktu yang lebih pendek, yaitu adalah Desember sampai dengan Juni atau 6 bulanan. Dan dari titik tertinggi tetap saja area penurunan saat ini mungkin baru terasa patahnya di sini gitu ya. Tapi area ini masih belum bisa melewati area jangka menengah yang ada dari bulan November 2021 dan juga Desember 2022. Kalau Desember 2021 menuju Agustus 2022, maka mungkin baru akan aman bila melewati area 29.373 dan melewati 40.000. Wah Pak, masih jauh sekali ya, tapi tetap saja secara teknikal bila masih berada pada area downtrend, maka belum disebut sebagai bagian dari uptrend secara teknikalnya. Nah, kripto juga menjadi masih rawan pada kejadian inflasi US loh. Kok bisa sih? Kenapa yang ada hubungannya dengan US? Nah, coba perhatikan dengan baik yang ada di layar Anda. Dari Mei 2021 menuju November 2021, dapat saya katakan disinilah waktu terakhir tidak adanya hubungan korelasi yang dekat antara Nasdaq, yang mana adalah indeks daripada Amerika stock, US stock ya, dibandingkan dengan Bitcoin. Maka dapat kita perhatikan ketika di sini mengalami kenaikan, di sini mengalami penurunan, mungkin tidak ada korelasi yang positif di sini. Namun perhatikan sejak November 2021 sampai dengan Agustus 2022, maka dapat kita lihat kenaikan dan penurunan dari Nasdaq dan Bitcoin sebenarnya sama. Dan penurunan indeks Nasdaq salah satunya diakibatkan dengan inflation di US, di mana inflation di US akan menyebabkan suku bunga acuan juga terkerek. Yang mana lebih dahulu intinya adalah tetap saja pada saat ini akibat kekhawatiran inflasi yang terus-menerus juga berdampak kepada suku bunga acuan yang ada di Amerika atau disebut sebagai the Federal Reserve interest rate, seperti itu. Nah, ini coba kita perhatikan, di sini adalah inflation, di sini adalah Fed rate ya, Federal interest rate ya, Federal Reserve interest rate yang kembali mengalami kenaikan seperti tahun-tahun 2018 menuju 2020 dan kembali mengalami penurunan. Ini juga salah satu yang diakibatkan daripada pandemi, dan penurunan dari inflation juga meledak mengalami kenaikan dan baru saja 1 bulan terakhir mengalami penurunan. Jadi semakin cepatnya suku bunga acuan Amerika mengalami kenaikan, maka hentakan atau koreksi besar kemungkinan terjadi bukan hanya pada cryptocurrency, dan masih ada kemungkinan gelombang susulan dengan adanya ketidakstabilan geopolitik di dunia terkait dengan perang yang ada di Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak kemana-mana seperti itu. Jadi sebenarnya atas konsep inilah semakin cepatnya kenaikan suku bunga dan inflasi, maka tekanan pada instrumen investasi termasuk cryptocurrency kemungkinan akan juga masih belum mereda. Nah, hal yang menarik sebenarnya dari sekian berita buruk, kita bawa berita yang menarik bahwa Citibank menjadi salah satu bank di dunia yang pertama ya, grup boleh dibilang lah, boleh karena City gitu, City Group boleh dibilang, ini menunjuk Metaco untuk mendevelop custodian daripada digital asset, karena kita tahu ada beberapa kejadian di dunia dan juga masuk ke Indonesia terkait dengan custody. Ini adalah suatu keharusan untuk mengamankan orang-orang yang memiliki crypto aset, dan juga membuat agar adanya segregation antara exchange terkait dengan dan aset yang ada pada ownernya dari kita-kita ini. Sama seperti di saham. Nah, saham kan ketika kita membeli saham, maka uang kita ada di bank custody, saham kita ada di custodian central effect. Sama ketika kita melakukan transaksi pada kripto pada saat ini, selain pada cold wallet, maka tetap saja expose kehilangan atas koin kita ada pada exchange, karena di exchange itulah kita membuat sub account, di mana sub accountnya akan terbaur menjadi satu dengan koin-koin yang dimiliki exchange tersebut, dan mungkin saja dipergunakan untuk tindakan tertentu oleh exchange tersebut. Dengan custodian membuat aset menjadi lebih aman, tapi akhirnya jadi terpusat trade-off-nya. Yang kedua, asetnya ini menjadi
bisa dijaminkan. Nah, nantinya ini lebih jauh ya terkait dengan penjaminan ini juga tentunya akan ada suatu ruang lainnya yang menjadi risiko. Tentunya kita mengenal dengan kejadian Luna, lalu juga dengan adanya lending dan borrowing yang akhirnya gagal bayar, yaitu salah satunya adalah tindakan pinjam meminjam. Namun baiknya ketika ada custodian ya setidak-tidaknya koin kita walaupun naik dan turun barangnya tetap ada. Yang paling repot kan koinnya tidak ada, uangnya nggak ada, ya susah. Artinya kita nggak bisa pegang yang manapun. Ini adalah salah satu berita baik yang bisa kita lihat dari perkembangan cryptocurrency di dunia. Namun tetap saja menurut saya outlook-nya masih ada banyak turbulensi yang mungkin terjadi di sepanjang tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022. Mungkin itu saja. Pada video kali ini, saya akan kembali menginformasikan ada pre-order batch terakhir dari buku ke-22 saya. Meskipun buku ke-22 ini tidak langsung berbicara mengenai investasi pada kripto, namun yang menariknya adalah bila Anda membeli buku pre-order yang ke-22 mengenai strategi investasi saham sektoral, Anda mendapatkan gratis buku cryptocurrency saya yang ke-21. Saya telah menulis selama 10 tahun di Indonesia, menulis 22 judul buku, dan beli buku ke-22 untuk pre-order, maka mendapatkan buku ke-21 bertemakan cryptocurrency, dan juga Anda akan diundang pada webinar khusus di akhir bulan Agustus 2022. Anda cukup order di tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.